Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyelesaikan dari skala pengukuran dan di mana skala pengukuran sendiri terbagi menjadi 4 data, yakni 1 data nominal, 2 data ordinal, dan 3 data interval, 4 data rasio. Nah, di mana data nominal sendiri yakni data yang berfungsi untuk mengklasifikasikan suatu objek, sifat, jenis, atau orang. Angka-angka tersebut hanya merupakan lambang pengkategorian atau pengelompokan. Seperti ini contohnya. Apa agama yang Anda anut? 1. Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, dan 6. Konghucu. Lalu, data ordinal. Data pengukuran berskala ordinal adalah data bilangan-bilangan yang menggambarkan peringkat atau berjenjang rank atau urutan dalam satu kategori tertentu dari yang tinggi sampai dengan yang terendah. Contohnya, peringkat kejuaraan dari juara 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu, data interval. Skala ini memiliki karakteristik kategorisasi urutan dan kesamaan jarak. Data interval adalah data kontinum yang jaraknya sama tapi tidak mempunyai nilai absolut 0. Contohnya data tes hasil belajar 1 sampai 10. Dan ada lagi contohnya yakni suhu udara. Dan yang terakhir yakni data rasio. Data rasio adalah data kuantitatif kontinum yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 absolut atau mutlak. Contohnya berat 0 kg berarti tidak ada beratnya. Lalu panjang 0 meter berarti tidak ada panjangnya. Dapat dikatakan data rasio ini mempunyai nilai 0 absolut atau mutlak. Lalu setelah itu kita akan beralih ke slide berikutnya, yakni lampiran hasil kuesioner. Nah, di sini itu tadi ini lampiran hasil kuesioner itu hasil kuesionernya itu berisi jawaban responden variabel independen. Nah, di sini kita disuruh mencari jumlah atau X1. Nah, kan di sini terdapat X1.1, X1.2, X1.3, dan X1.4. Ya, ini contohnya. Lalu kita akan mengerjakan secara langsung, kita eksekusi ya. Ini. Nah, di sini terdapat respondennya. Kita di sini mengambil 90 responden. Ya, 90 responden. Lalu dengan judulnya Pengaruh Partisipasi Sosial, Akses Sumber Daya Ekonomi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Desa X. Ya, di sini Y sama dengan tingkat pemberdayaan masyarakat, lalu X1 sama dengan partisipasi sosial, lalu X2 akses sumber daya ekonomi, dan X3 tingkat pendidikan. Nah, yang dilambangkan seperti itu. Lalu kita akan mencari X1. Nah, di mana untuk mencari X1 kita rumusnya yakni di sini. Kita ketik sama dengan lalu sum. Nah, di sini kita jumlahkan dari yang ini gitu. Caranya begitu, lalu muncul ini dan nantinya kita tidak perlu mengerjakan secara manual. Kita akan mengerjakannya melalui ini, Excelnya. Baik, mohon maaf tadi terdapat kendala, akses koneksinya putus. Nah, di sini kita akan mencari X1. Di mana X1 itu penjumlahan dari ini X1.1, X1.2, dan X1.3. Cara mencarinya yakni kita ketik sama dengan, lalu sebentar ada kendala ya, sebentar, mohon maaf. Nah, di sini kita ketikkan sama dengan, lalu kita ketik sum. Nah, kita ini yang menambahkan angka. Lalu kita ketik yang ini, bukan, sambil kita tekan kontrol ya teman-teman. Nah, lalu tutup kurung, lalu nah begitu.
kita tidak perlu mengerjakannya secara manual karena kita memakai Excel ya teman-teman. Ini ditarik ke bawah, seret, sampai pada responden ke 90. Nah, nanti di sini akan otomatis terisi. Nah, di sini kan tadi ada yang kosong kan. Nah, di sini kan dia sudah ada nomornya. Dan begitupun pada X2, X3 dan Y. Nah, setelah kita menemukan hasil jumlah dari X1, X2, X3, dan Y, kita beralih ke SPSS teman-teman. Nah, di SPSS ini kita ketik ya di name ini X1.1, X2, X1.2 dan seterusnya sampai Y. Dan tentu pastikan ya teman-teman, type-nya itu numerik. Lalu kita ini aliknya itu semua right ya teman-teman. Setelah itu kita beralih ke measure. Nah, measure-nya ini kita ordinal semua kecuali yang X1, X2 dan X3 dan Y. Ini semua kita scale ya teman-teman. Setelah itu untuk valuesnya kita buat begini teman-teman. Kita ketik di sini 1. Lalu labelnya sangat tidak setuju seperti ini. Setelah di sini gambarannya di variabel view-nya seperti ini, lalu kita beralih ke data view. Nah, data view ini diisi apa? Kita isi dari yang ini. Dari hasil ini. Nah, di sini nanti kita copy teman-teman. X1 sampai dengan Y kita copy semua. Lalu kita tempelkan di sini. Di sini teman-teman. Nah, sudah. Untuk setelah kita tempelkan itu akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Lalu langkah pertama yang kita lakukan yakni deskripsi jawaban responden menggunakan analisis statistik deskriptif pada SPSS. Nah, contohnya seperti ini. Deskripsi jawaban responden berdasarkan variabel. Dapat dilihat berdasarkan ini. Lalu ini kenapa kok SS, SRR, TS, dan STS? Nah, di sini SS itu melambangkan sangat setuju, lalu S setuju, RR ragu-ragu, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Nah, contoh pengerjaannya itu tadi seperti ini. Distribusi jawaban responden. Nah, ini. Mohon maaf di sini ini typo ya teman-teman. Seharusnya itu deskripsi. Nah, kita mencari deskripsi jawaban respondennya itu sampai beberapa variabel yang kita temukan. Ya, di sini kan ada 3 kan variabelnya. Variabel partisipasi sosial X1, variabel akses sumber daya ekonomi X2, dan variabel tingkat pendidikan. Oh, ada 4 teman-teman, maaf. Variabel tingkat pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini cara kita mencarinya, kita membuka SPSS. Kita cari analyze, lalu kita cari di ini teman-teman, deskriptif statistik. Lalu kita cari yang deskriptif. Nah, lalu kita masukkan data X1, X2, X1, X1.2, X1.3, X1.4. Lalu kita oke. Dan nanti munculnya akan seperti ini teman-teman. Nah, lalu ini data yang kita masukkan ke dalam tabel ini tadi. Nah, ini teman-teman. Ini nantinya yang kita perlukan. Nah, ini nanti itu teman-teman. Lalu kita akan menghitung hasil uji validitas menggunakan analisis korelasi person product. Nah, di sini ini tabel
contoh tabel hasil uji validitasnya. Nah, uji validitas berarti kesucian alat ukur dengan apa yang hendak diukur. Artinya alat ukur yang digunakan dalam pengukuran dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Jadi, validitas adalah seberapa jauh alat dapat diukur hal atau subjek yang ingin diukur. Teknik korelasi yang digunakan untuk melakukan uji validitas item pertanyaan dalam penelitian ini adalah korelasi product moment dengan rumus sebagai berikutnya, seperti ini. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan yang diajukan. Nah, hasil R hitung dibandingkan R tabel, di mana DF sama dengan N-2 dengan signifikan 5%. Apabila hasil yang diperoleh R hitung lebih kecil R tabel, maka instrumen tersebut valid. Nah, di sini seperti ini. Lalu kita akan eksekusi langsung menggunakan SPSS. Nah, di sini caranya agar mendapatkan jawaban dari yang uji nomor 2, yakni uji validitas, yakni yang pertama analyze. Lalu kita ketuk yang correlate, lalu bivariate. Lalu kita masukkan datanya X1, X1.1, X1.2, X1.3 dan X1. Lalu kita masukkan, lalu kita tekan OK. Nah, begitu. Nanti akan muncul datanya seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lalu yang kita ambil itu data yang ini, yang ada X2 nya ini. Nah, ini ya, 0,783. Berarti nilai R hitungnya dari X1.1 yakni 0,783. Nilai R hitung dari X1.2 yakni 0,877. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita buat tabel seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di mana dapatkan R tabel? Nah, cara mendapatkan R tabelnya itu menghitung R tabelnya kita menggunakan rumus ini. DF sama dengan N-2 dengan N sama dengan total sampel atau responden. Nah, di sini kan kita respondennya ada 10, ada 90. Lalu dikurangi 2, berarti 90 dikurangi 2 sama dengan 88. Lalu kita cari di sini respondennya yang ke 88. 88. Nah, ini ketemunya ini 0,210. Nah, lalu kita cantumkan di sini 0,210. Nah, di sini dengan signifikansi ini. Nah, signifikansinya ini. Nah, untuk signifikansinya ini sama semua ya, teman-teman. Jadi, lalu ini kenapa kok bisa 0,05? Karena kita mengambilnya tadi 50%. Iya, 50%, teman-teman. Ini kok bisa disimpulkan valid? Kenapa? Karena apabila yang diperoleh R hitung kecil R tabel, maka instrumen tersebut valid. Begitu, teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan hasil uji reliabilitas data menggunakan metode Cronbach-Alpha. Nah, untuk uji reliabilitas ini kita menggunakan metode Cronbach-Alpha yang digunakan per variabel. Nah, di sini kita dari hasil ini tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alfa yang cukup baik, yaitu di antara 0,600 sampai 0,800. Nah, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliable. Sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing variabel tersebut dapat layak digunakan sebagai alat ukur.
Untuk uji reliabilitas data ini kita akan menggunakan SPSS sebentar. Dengan caranya kita pilih analyze, lalu pilih scale, lalu reliability analyze. Nah, kita masukkan datanya di sini, kita pindahkan di sini ya teman-teman. Lalu nanti akan keluar data seperti ini ya teman-teman. Nah, ini. Lalu yang kita gunakan itu yang di sini, yang Chromebox Alpha. Nah, ini dilakukan setiap variabel ya teman-teman. Nah, ini 0,731. Lalu ini 0,665. Nah, terus ini 0,743, lalu hasil dari Y-nya 0,882. Nah, lalu kita cantumkan di sini ya teman-teman. Nah, tadi disebutkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alfa yang cukup baik, yaitu di antara 0,600 sampai 0,800. Nah, bisa kita lihat sendiri, ini semua di atas 0,600 ya teman-teman. Jadi dapat dikatakan variabel semuanya dikatakan reliable, dipastikan dia reliable teman-teman. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini dibagi menjadi dua. Nah, ini yang satu uji normalitas probability plot, sedangkan yang kedua yakni uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada uji normalitas probability plot ini bertujuan untuk menguji apakah nilai residual pada mode regresi berdistribusi normal atau tidak. Lalu, data dapat dikatakan berdistribusi normal jika data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dan begitu pula sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi dengan normal jika data atau titik tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Nah, untuk uji ini kita bisa langsung eksekusi di SPSS ya teman-teman. Kita pilih analis, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, di sini untuk dependennya kita masukkan Y-nya teman-teman. Nah, kita pilih. Lalu untuk independence kita pilih X1, X2 dan X3. Lalu kita pilih plots. Lalu kita pastikan yang dependent. Lalu kita ketik continue. Kita pencet continue. Lalu kita pilih OK, teman-teman. Nah, nanti pasti akan keluar seperti ini, teman-teman. Ini pasti keluarnya nanti seperti ini. Dan ini jawabannya. Gitu. Untuk yang normal, uji normalitas. Setelah itu kita masuk ke uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikan, maka nilai residual berdistribusi dengan normal, dan begitupun sebaliknya. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Ya, seperti ini nantinya contohnya ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dibagi menjadi 3, yakni uji hipotesis, analisis regresi linear berganda, lalu uji simultan F, lalu ada lagi satu, yakni uji koefisien determinasi atau R2. Nah, ada 3 teman-teman, mohon maaf ya, kesalahan lagi ya. Ini ada uji parsial T. Nah, kita kembali ke uji yang pertama, yakni uji hipotesis analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 2 atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat yaitu Y. Uji F sendiri bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel. Nah, uji hipotesis analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang modelnya seperti berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4. Nah, di sini kita kan variabelnya ada 3 teman-teman, yaitu X1.1 sampai X1.3, lalu X2.1 sampai X2.3, lalu X3.1 sampai X3.3. Nah, ini teman-teman, partisipasi sosial, akses sumber daya alam ekonomi, tingkat pendidikan. Nah, untuk mencari koefisiennya seperti ini, agar kita dapat menjumlahkan bagaimana, kita perlu mencari koefisiennya di SPSS dulu teman-teman. Lalu pada uji simultan F, kita diperlukan untuk mencari tahu bagaimana H0 dan H1-nya. Nah, di sini kita kan mencari H0 H1 ya. Berarti kita bunyinya seperti ini. Tidak terdapat H0-nya berbunyi tidak terdapat pengaruh partisipasi sosial, akses sumber daya ekonomi, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat di Desa Sumber Agung. Dan H1-nya terdapat pengaruh partisipasi sosial, akses sumber daya ekonomi, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat di Desa Sumber Agung. Nah, setelah kita menemukan H0 dan H1-nya, kita ini ya teman-teman, kita mencari F hitung dan F tabel. Nah, di sini kita harus ANOVA-nya itu sudah ada ya teman-teman. Jadi satu sama yang koefisien dan lain-lain. Nah, di sini ANOVA. Nah, lalu di mana kok bisa itu hasilnya ini gitu kan. Nah, di sini teman-teman ini F 19,715. Nah, itu F hitung ya teman-teman, merupakan F hitung dan bernilai positif. Sedangkan pada F tabel diperoleh dari DF1 sama dengan jumlah semua variabel atau 4 min 1 sama dengan 3. Nah, ini kok bisa 4? Kenapa? Karena kita variabelnya ada 4 teman-teman. Dan DF2 sama dengan N min jumlah semua variabel atau 90 dikurangi 4 sama dengan 86 teman-teman. Nah, di sini kok bisa 90? Kenapa? Karena kita respondennya ada
90 teman-teman, dan N ini jumlah semua variabel 4 ini jumlah semua variabelnya. Nah, ini kok bisa dapat 2,72? Karena kita lihat teman-teman. Nah, di sini kan kita perlu mencari F tabel. Nah, dapat disimpulkan pada tabel F yang menghasilkan nilai F tabel sebesar 2,72, maka nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yang jumlahnya yakni 19,715 lebih besar dari 2,27, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berbunyi partisipasi sosial, akses sumber daya ekonomi, dan tingkat pendidikan secara simultan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat di desa Sumber. Nah, setelah itu kita uji koefisien determinasi. Nah, di mana koefisien determinasi ini merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi R kuadrat ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel berikutnya. Nah, hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output model summary dari hasil analisis regresi linear berganda. Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai R kuadrat S square sebesar 0,6375 atau 67,5%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh fungsi produk, harga, tempat saluran, dan lain-lain. Ini contohnya teman-teman. Sebesar 67,5 atau variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 67,5% terhadap variabel independennya. Sedangkan 32,5% itu dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Yang artinya sebesar, dalam contoh ya teman-teman, dalam sebesar 67,5% ini variabel independen itu mempengaruhi sebesar 67,5%, sedangkan yang sisanya 32,5% itu dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Selanjutnya yakni uji parsial T. Nah, pada uji parsial T ini kita harus menentukan H0 dan H1-nya di setiap variabel. Nah, jadi begini teman-teman. Nah, ini pada X1 H0-nya tidak terdapat pengaruh partisipasi sosial terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat secara signifikan, dan H1-nya terdapat pengaruh partisipasi sosial terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat secara signifikan. Lalu X2-nya tidak terdapat pengaruh akses sumber daya ekonomi terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat secara signifikan, dan H1-nya terdapat pengaruh akses sumber daya ekonomi terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat secara signifikan. Lalu X3-nya HO-nya tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat secara signifikan, dan H1-nya terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat secara signifikan. Nah, tadi kan sudah ya teman-teman koefisiennya ini, dan menentukan tabel dengan taraf signifikan 5% atau 0,5 dan derajat kebebasan DF sama dengan N dikurangi K atau DF sama dengan 90 dikurangi 4 sama dengan 86. Dengan pengujian dua sisi yang tersebut diperoleh untuk tabel sebesar 1,98861. Nah, uji hipotesis H1 X1 terhadap Y dengan T hitungnya diperoleh 0,743. Tabel ini ya teman-teman, 0,743 itu ini teman-teman. Nah, tabel diperoleh sebesar ini bila terhitung kecil tabel atau 0, dan taraf signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berbunyi tidak terdapat pengaruh partisipasi sosial terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat secara signifikan. Dan begitu pula pada H2 dan H3 teman-teman. Baik, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.